Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang pengertian dan sejarah Khitan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, yang artinya dari Abu Hurairah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tuntunan fitrah ada 5. 1. Khitan. 2. Mencukur bulu di sekitar kemaluan. 3. Mencabut bulu ketiak. 4. Memotong kuku. Dan 5. Mencukur kumis. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan khitan? Untuk mengetahuinya, yuk simak uraian pembahasan tentang khitan di bawah ini agar lebih jelas. Menurut bahasa, khitan berarti memotong sebagian anggota badan tertentu, yakni pada ujung kemaluan laki-laki. Sedangkan bagi perempuan, dilakukan dengan cara memotong bagian dari kulit yang ada di ujung kemaluan. Khitan perlu dilakukan untuk menghindari najis yang tertinggal ketika buang air kecil. Dengan khitan, kotoran yang tertinggal akan mudah dibersihkan. Imam Al-Mawardi, seorang ulama, memberikan pengertian tentang khitan untuk laki-laki adalah memotong kulit yang menutupi kasyafah atau kepala kemaluan sehingga seluruh kasyafah terbuka dan tidak ada kulit yang menutupinya. Adapun khitan untuk anak perempuan adalah memotong kulit yang berada di ujung kemaluannya. Sedangkan menurut Abu Mansur, khitan berarti bagian yang dipotong dari zakar, yakni kulit yang menutupi kasyafah atau kepala kemaluan sehingga berubah bentuknya. Sedangkan menurut Imam Haramain, mendefinisikan khitan adalah bagian yang dipotong dari khuluf, yakni kulit yang menutupi kasyafah sehingga berubah bentuknya. Menurut dokter, khitan adalah proses pelepasan kulub atau kulit yang menyelubungi ujung kelamin. Nah anak-anak, dalam keterangannya lebih lanjut, dokter mengatakan bahwa khitan dapat dilakukan dengan metode atau cara pembedahan biasa ataupun menggunakan teknologi laser atau biasa disebut dengan khitan laser. Di Indonesia, umumnya proses khitan ini dilakukan saat anak laki-laki menduduki sekolah dasar. Nah, dari berbagai pengertian di atas, dapat kita simpulkan bahwa khitan adalah pemotongan kulit bagian ujung dari kemaluan anak laki-laki dan perempuan agar setiap buang air kecil tidak tersisa di ujung kelamin tersebut. Dengan dipotong, ujung kemaluan diharapkan tidak akan tersisa atau tidak akan menempel najis atau kotoran di ujung alat kemaluan. Tadi kita sudah belajar tentang pengertian khitan. Sekarang kita akan belajar tentang sejarah khitan. Dalam kitab Mughni Al-Muhtaj dikatakan bahwa orang laki-laki yang pertama kali melakukan khitan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan perempuan pertama yang melakukan khitan adalah Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Anak-anak, perintah khitan ini terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 124, yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku? Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim. Selain surah Al-Baqarah ayat 124, Allah juga berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 125, yang artinya, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Khitan ini disyariatkan sejak masa Nabi Ibrahim alaihissalam, saat itu beliau berusia 80 tahun. Setelahnya disusul oleh Nabi Ismail alaihissalam, putra Nabi Ibrahim, yang berkhitan pada usia 13 tahun. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya Ibrahim alaihissalam melakukan khitan setelah berusia 80 tahun. Beliau berkhitan dengan kapak. Jadi, dalam sejarah Islam, khitan sudah dikenal sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas.
Namun, ada sejumlah riwayat dan literatur lain yang menerangkan bahwa khitan ini telah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Bahkan, bangsa-bangsa terdahulu juga melakukan hal yang sama. Syariat khitan itu diperintahkan untuk dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam disebabkan pada masa itu banyak keturunan dari Nabi Adam yang telah melupakan syariat khitan. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menghidupkan kembali tradisi yang telah menjadi fitrah umat manusia. Bangsa Arab jahiliyah, yakni sebelum datangnya agama Islam, juga sudah terbiasa melakukan khitan. Hal itu dilakukan untuk mengikuti tradisi leluhur mereka, yaitu ajaran Ibrahim alaihissalam. Selanjutnya, ajaran berkhitan juga diikuti oleh para nabi dan rasul sesudahnya. Mereka juga mengajarkan hal itu kepada umatnya masing-masing. Khitan, yang merupakan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, juga disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maksudnya, khitan merupakan syariat atau hukum Islam yang harus dilaksanakan oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia. Hal ini sehubungan dengan firman Allah dalam Quran Surat An-Nahl ayat 123 yang artinya, "Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan dia bukanlah termasuk orang musyrik." Berdasarkan ayat dan hadis di atas, kita dapat mengambil pengertian bahwa orang yang dianggap lebih baik agamanya adalah orang yang mau mengikuti ajaran yang pernah dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satunya adalah syariat tentang khitan. Khitan adalah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah disyariatkan juga oleh Nabi Muhammad SAW. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian mengikutinya dengan baik ya. Nah, ini tugasnya ya, jangan lupa ditulis soalnya kemudian dijawab. Dijawabnya didengarkan videonya kembali. Semangat, jazakumullah khairan.